Oke, Bang. Hari ini gue main berkunjung ke kantornya milik temen gue nih. Ya, siapa sih? Langsung aja kita sapa. Ada Kapten Sultan Salahuddin SH. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, lu juga lihat kan di sampingnya ada temen gue juga. Satu udah lama gue kenal, Pak Kusito. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Kabar? Sehat. Kapten sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat, Pak. Sama hari ini sehat tuh ya. Nanti Pak ya, nanti gue baca dari berita gitu. Nanti gua screenshot, gua taruh di depan sini, terus sama di deskripsi. Ya. Tahu bola. Kan kita tahu ya, bandara banyak yang dibangun. Ya. Kalau gua pribadi antusias, gue yakin Kapten juga, Pak Pur pasti senang dong bandara bangun begitu banyak gitu. Tapi apakah betul sesuai kebutuhan nggak sih? Pak Pur dulu ya? Ya Pak Pur. Pak Pur dulu ya. Menurut Pak Pur, apakah iya sungguh itu banyak kalau kebutuhan? Misalnya kayak Jogja pindah ke yang Kulon Progo, Ya. terus mana lagi? Bandung, ya, Hussein Sangkanegara pindah ke Kertajati, benar nggak? Majalengka ya. Nah, Majalengka, betul. Nah, yang kayak gitu Pak. Menurut Pak Pur gimana? Oke, Bang. Hari ini gue main berkunjung ke kantornya milik temen gue nih. Ya, siapa sih? Langsung aja kita sapa. Ada Kapten Sultan Salahuddin SH. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, lu juga lihat kan di sampingnya ada temen gue juga. Satu udah lama gue kenal, Pak Kusito. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Kabar? Sehat. Kapten sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat, Pak. Sama hari ini sehat tuh ya. Banyak bandara dibuat sekarang. Tentunya pasti kan kalau saya selaku bisnis travel menyambut baik saya gitu Iya. kan. Cuman kan kalau kita baik-baik, apa ya udah pas apa belum? Intinya sih gitu aja deh kan. Kira-kira. Ya seperti ya sama sih seperti Pak Pur tadi saya bilang tadi kan. Memang untuk membuat bandara kan nggak harus bikin sudah gitu ya. Sebenarnya harus ada perencanaannya. Nah, sebenarnya bikin bandara itu ada hubungan juga dengan konsep penerbangan yang ada di suatu wilayah tersebut. Oke. Misalnya gini, apa perlu bandara setiap daerah seperti bandara besar? Kalau menurut saya sih nggak perlu gitu, karena memang nanti akan membuat biaya penerbangan akan meningkat. Jadi sebenarnya konsep itu hanya memenuhi bandara itu dibangun memenuhi konsep yang ada sekarang. Kenapa? Karena terbang sekarang kebanyakan kan port to port. Port to port. Akhirnya apa? Setiap bandara ingin pesawat yang besar karena merasa akan besar, belum besar akan besar. Itu kebutuhan siapa itu tadi? Si operator? Setempat. Oh, setempat. Oke. Setempat. Ya. Dan ada hubungannya juga dengan operator nih. Nah, ada hubungannya dong. Kenapa? Misalnya contoh, bisnis penerbangan tidak dibuat berdasarkan hitungan airliner yang sesungguhnya. Contohnya, kan kita kalau mau bikin airline biasanya kan hitung dulu, kue setempat tuh ada berapa, ya kan? Kapur. Cocoknya pakai pesawat apa? Itu. Nah kan gitu. Ya. Nah, kan kalau sekarang kebanyakan terbalik. Operator beli pesawat dulu, baru pikir terbang kemana. Waduh. Kan kebalik. Artinya ada beberapa bandara yang mau nggak mau landasannya diperluas, Disesuaikan sama itu ya. disesuaikan dengan pesawatnya. Padahal kuenya kan nggak bergerak, kuenya tetap. Kuenya apa nih? Jelasin dikit dong, biar mungkin Maksudnya paham. calon penggunanya, Marketnya gitu. marketnya, Oke. pangsa pasarnya, market setempat kan bergeraknya tidak sesuai dengan penambahan jumlah seat. Oke. Nah, jadi kebanyakan seperti itu di dalam membuat airline-nya. Ya. Akhirnya apa? Sempat terpaksa untuk membuat bandara juga untuk memenuhi jenis pesawat yang mau masuk. Itu untuk landasannya. Landasannya. Ya mau nggak mau akhirnya Merembet dihitung kemana ya? lagi merembet. Jadi bandara apa namanya
bangunan yang lainnya di sekitar bandara. Untuk Gitu kan? kawasan bisnisnya Kawasan masuk ya. bisnisnya mau nggak mau. Nah, sebenarnya untuk membuat efisien itu harus dihitung konsep penerbangannya sendiri, dibetulin dulu kalau menurut saya supaya lebih efisien. Contohnya misalnya ada beberapa daerah yang tidak perlu bandara sebesar-besar. Kenapa? Karena dia spoknya. Nah, kalau Jadi sebenarnya muter ya, Kep ya. Jadi gini loh, sorry ya kalau gua sedikit Nggak, timun ya. nah. Sorry ya. Bandara oke aja, gitu kan? Iya, Oke betul. aja. Tapi gitu kan, betul, harus dari lihat sisi seberapa banyak sih, gitu ya. permintaan Potensinya gitu, Betul. potensi marketnya gitu Potensi kan. marketnya Nah berapa? ini berawal dari si operator harusnya, Tuh. betul kan? Duanya berdua. Oh berdua sama, oke. Ya, mereka harus bekerja sama nih Oke, dalam oke. menentukan desain airportnya seperti apa. Ya. Karena apa? Kan data juga di daerah tersebut yang tahu, Iya. ya kan? Nah, bandara tersebut yang tahu potensi 6 bulan ke depan, setahun ke depan kan perkiraannya ada di situ, ya kan? Nah, kalau misalnya, ya salah satu contoh lah misalnya bandaranya dibuat besar, tapi akhirnya penumpangnya tetap sedikit, kan rugi juga. Contoh misalnya kayak Contoh kayak misalnya kalau yang di Kertajati Majalengka, ya. nah, itu lebih complicated lagi tuh, Itu lagi ya. karena ada unsur jarak, Saudara, itu dia. penentuan posisi bandara juga itu sangat apa ya, menentukan juga. Tapi sorry Ken, gini Ken. Ini coba gue hubungin sama omongan Pak Pur tadi ya. Iya. Gue pertama kali ke bandara apa sih Kulon Progo Pak. Begitu mendarat sama Majalengka. Begitu mendarat kita lihat kan, sebenarnya posisi untuk bandara itu udah tepat kalau menurut gue dari sisi Medan ya. Kayak Kulon Progo kan pinggir laut. Geografinya. Ya betul geografinya. Tapi mungkin karena orang udah terbiasa di kota Jogja, kayak Bandung udah biasa di bandarnya pusat pasar negara kalau nggak salah kan, udah terbiasa di situ, harus pindah ke Majalengka itu kan namanya orang kan sesuatu yang baru kan kadang suka aduh. Apalagi dari Kulon Progo ke kota Jogja itu 1 jam lebih tuh Pak Pur, kalau lewat pakai mobil kayak gitu ya. Sebenarnya kalau secara geografi mungkin lebih tepat di situ mungkin ya. Iya. Tapi dampaknya jadi sepi, bener nggak? Iya. Seperti ini juga ya. Dulu bandara pindah ke Cengkareng, itu segala kesulitan pun dikeluhkan oleh penumpang. Ada yang Ini pelaku sejarah ini Pak Pur. ada yang 86. tempat parkir 86 atau 85 tempat parkir jauh gitu, nyari itu bingung, bisa sering ada terjadi terlambat itu karena ini. Tapi kembali lagi itu karena kebutuhan kita itu hanya masalah komunikasinya aja yang belum dipersiapkan. Akhirnya semua pedagang pengalaman hari ini, hari kemarin, dan seterusnya itu setiap masalah yang terjadi segera dikasih solusi. Akhirnya berjalan normal. Nah, kalau kembali lagi kalau dikaitkan dengan yang bandara Jogja, ini case-nya saja ya, bukan secara umumnya ya. Kalau kayak ke Jogja di tempat itu, kalau tadi Anda bilang tempatnya, lokasinya itu sudah sesuai. Oke. Karena memang secara historis itu dulu di situ ada bandara udara, lapangan terbang udara. Udah ada sebelumnya. Sebelum itu udah ada. Oh, Ada Belanda dasarnya. ya? Zaman Republik udah ada, tapi memang tidak ini, tapi ada rasanya. Memang udah ada dulu. Sudah gitu. ada. Tapi nggak selebar itu kan untuk pesawat-pesawat kecil. Nah sementara yang di Adi Sucipto itu kan punya angkatan udara. Kalau Ya? itu angkatan udara, masalahnya akan melebarkan siapa yang akan biayai. Oke. Kalau angkatan udara itu membiayai, dia kebutuhannya cuma sebatas pesawat latih dia, maka nggak mungkin dia ini. Tapi kalau misalnya perhubungan untuk membesarkan dia, kalau itu juga bukan milik yang ini, akhirnya jatuh ke tempat itu. Apa masalahnya? Memang orang-orang yang biasanya naik misalnya Garuda, bukannya Garuda, naik pesawat yang di Adi Sucipto ini, memang mengeluhkan jauh. Nah, yang mengeluhkan ini
kalau terpaksa dipesan, akhirnya banyak yang milih ke Solo. Iya. Nah kalau Solo masih sama-sama penerbangan dan penerbangan. Tapi yang jelas keluhan jauhnya ini termasuk karena baru juga. Oh. Kan operasionalnya itu kan baru sebentar tuh pandemi, terus sekarang baru mulai lagi. Jadi akan kelihatan nanti pada sudah keadaan normal. Ada ini tadi kan yang pindah ya, yang pindah itu sebetulnya kan ada alasan pindahnya. Tapi kalau misalnya yang baru itu memang keberadaannya itu kalau dibilang animo pasarnya kan nggak ketahuan. Pembandingnya adalah angkutan darat pasti mestinya banyak atau sedikit. Kalau banyak, ya itu salah satu pertimbangannya. Ini case yang ini yang terjadi adalah di yang namanya Purbalingga. Ya. Itu dekat daerah namanya daerah Purbalingga itu ada daerah yang orang bepergian banyak sekali. Bogosari namanya, kecamatan. Itu letaknya dekat dengan apa namanya landasan itu. Itu orang yang naik apa namanya naik bis ke Jakarta setiap banyak. Kalau sekarang dikuasai oleh itu apa namanya Sinar Jaya. Dulu Lorena pernah juga menguasai Darat ya? darat dari itu. Tapi apa pertanyaan, apakah menjadi orang dari itu mampu naik itu ya kita tidak tahu juga. Tapi itu sudah ada yang sudah kelihatan itu adalah potensi pasarnya dari sudut angkutan darat juga. Sorry Pak Pur, berarti sama seperti Captain Sultan yang bilang. Pada dasar sama. Ya kan, mau bikin bandara, mau baru, mau dipindahin, dasarnya itu harus ada permintaan dulu atau kebutuhan marketnya seperti apa? Ya gitu ya. Nah terus oke lah, tadi Pak Pur kasih contoh nih, Pak Pur ini pelaku sejarah nih, LS People ya. Jadi zamannya mungkin lu belum lahir, Pak Pur ini udah apa sih ya, udah masuk industri airline lah, boleh bilang lah. Contohnya kayak Cengkareng, benar Pak Pur. Dulu waktu bapak saya ke haji itu, jauh banget gitu perasaan kan. Tapi ternyata orang terbiasa gitu kan. Nah untuk kasus yang tadi deh kita belum tuntas nih, kayak yang Majalengka gitu. Kalau menurut saya Majalengka itu ya apa ya? Pasarnya, dalam menentukan pasarnya kurang pas kalau menurut saya. Sulit ya. Karena memang misalnya dia mau pasarnya adalah untuk orang Bandung bermobilisasi kemana-mana, tapi kan jauh. Aksesnya nggak disediain. Tapi yang dari Cirebon lebih dekat. Cirebon dekat, tapi kan tidak seramai pasar Bandung. core-nya kan Bandung, utamanya Bandung tuh. Bandung yang utamanya itu. Gitu loh. Nah, disiapin untuk Bandung, tapi dari Bandung jauh. Tidak aksesnya belum di-prepare berbarengan. Akhirnya orang kesulitan. Jadi apa? Tidak disiapin sarana dan prasarana yang cukup yang membuat orang lebih nyaman gitu. Mungkin kalau dibuat lebih nyaman baru mungkin ya. Mungkin bisa kepake juga gitu. Oke. Tapi secara geografi juga orang mau dari Bandung ke situ setahu saya sekitar 2 jam ya. Lebih banyak milik ke Halim Pak. Nggak, makanya lebih baik ke Jakarta dong gitu kan. Lebih baik ke Jakarta. Pilihan penerbangannya lebih banyak, waktunya variasinya lebih banyak, pesawat airliner-nya lebih banyak. Ya orang lebih pilih ke Jakarta daripada ke makanya sekarang itu. Majalengka tutup kalau nggak salah sekarang. Tutup slow beroperasi banget. Ya. Udah Yang mana sih? Yang itu Pak, yang Kertajati. Udah sekali-sekali aja dipakai kan. Malah wacananya jadi bengkel aja katanya. Oh, jadi bengkel wacananya. Ya memang itu di samping tadi letaknya memang kan fungsinya ya. Fungsinya itu akan memindahkan Bandung menjadi Kertajati atau alternatifnya Bandung ke sana gitu. Kalau alternatif ya besar memang. Kita melihat itu besar banget. Tapi memang Pak, kita mesti fair Pak. Kalau yang pusat wisata negara itu memang udah nggak, kalau menurut gue ya udah nggak layak gitu. Nggak layaknya. Nggak layak, terlalu kecil. Contoh lah ya, LS People ya. Jadi kadang gue suka bawa grup nih, 400 orang ya. Wah itu udah riuh di situ. Nah tapi gini, taruh ke sini kan bisa dibesarkan. Nah itu dia. Tapi soalnya harus pindah itu yang mau tak mau pindah. Tapi apakah harus di situ? Nah sekarang itu kan dari kota ya, dari kota itu. nggak bisa jadi kayak Jogja itu kan harus pindah itu kotanya harus pindah.
pilihannya karena Jogja itu apa namanya, yang sudah ada historisnya, landasan ada daerah situ yang sekarang dipakai, itu artinya paling enggak survei-surveinya itu tidak terlalu dari nol banget, beda kalau tempat kosong. Nah, dibandingkan yang di Kertajati ini, katanya kan gak mewah besar gitu, katanya jauh dari kota besar yang baru dari nol benar-benar tuh. Iya, dari Jawa Barat itu jauh ke sana sini, karena alternatif Bandung Supini jadi jauh juga itu. Terbang ke Bandung itu berapa? 30 menit atau berapa? Masuk menujunya aja. Iya, karena gini Pak, kita kalau ngomong starting point, Jakarta ke Bandung dekat. Orang kan alternatif ya, mobil aja mungkin ya kan. Iya. Terus dari mana? Surabaya, kawasan Jawa lah ya, misalnya contoh ya, dari Jogja ke Bandung. Nah, mungkin orang, gue naik mobil aja dah. Iya. Gitu kan. Jadi gini deh. Ini kalau gua tangkap ya, Pak Pur maupun Captain nih, prinsipnya sih seneng ya. Maksudnya ngebangun banyak banyak bandara baru atau dipindahin itu sih oke-oke aja sebenarnya dari Captain sama Pak Pur ya. Iya. Cuman harusnya itu dilihat dari tadi Captain bilang kebutuhan, ya kan? Buat apa lo? Ibaratnya naik Avanza cukup belinya Alphard misalnya gitu kan? Contohnya gitu kan? Jadi bebannya, dan itu udah terbukti gitu loh, ya. Dari awal pun waktu Majalengka dibuat, kayak gue udah pikir wah ini kayaknya susahnya kayak berat nih. Masa depan deg-degan nih. Gitu karena Iya. tanya orang Bandung sendiri juga kurang antusias. Tanya orang Cirebon juga kurang antusias gitu. Nah, kalau Kulon Progo begitu saya datang Pak, wah ini memang secara geografis sudah bagus. Cuman jauhnya itu tadi Pak lebih jauh sih sebenarnya sama kayak Cengkareng gitu. Ya, dulu dari Kerawang mungkin ya, Kerawang mau ke Cengkareng mungkin dari ujung ke ujung loh. Ya mungkin Elon People masuk Pak gitu. Gitu. Nah sekarang nih untuk Kertajati deh iseng nih kali aja gitu kan didengerin nih, kali aja didengerin gitu kan. Itu gimana sih supaya bisa maksimal? Kayak Kulon Progo juga sebenarnya belum maksimal Pak Bor. Belum, nggak semua maskapai ke sana. Kalaupun ke sana juga frekuensi itu. Ya, kayak misalnya Lion Group sehari cuma 3 hari di situ. Sementara di situnya kan gede banget gitu. Terus Sriwijaya nggak ada situ ya. Kalau nggak salah belum ada ya Pak ya? Belum ada. Kulon Progo belum ada. Kulon Progo Sriwijaya. Oh ada. Oh, ada ya? Keren Kertajati. Enggak, udah ada ya. Udah ada. Nah, tapi sekali pasti frekuensinya. Kalau nggak salah ya. Sekali kan ya. Kadang jadi karena sana juga. Nah, menurut Pak Pur sama Captain tuh kira-kira gimana nih? Apakah kayak dulu dipaksa harus ke sana, ya kan? Atau gimana solusinya? Jadi kita juga kasih ini nih, kasih masukan nih.